Ya pemirsa, Jaksa Pinangki Sirna Malasari hari ini menjalani sidang perdana yang digelar oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kelihatan ya. Pemirsa, ini adalah jalannya sidang secara langsung yang Anda saksikan. Ini merupakan jalannya sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta. Ini merupakan sidang perdana dari Jaksa Pinangki Sirna Malasari dan Anda saksikan yang duduk di depan majelis hakim menggunakan kerudung berwarna merah muda ini merupakan Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Pinangki pemirsa adalah tersangka dari kasus dugaan korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang terkait dengan kepengurusan fatwa untuk Joko Chandra di Mahkamah Agung. Oke. Di sana masih ada kerumunan rekan dari kejaksaan ya. Kasusnya pemirsa berawal dari pertemuan antara Pinangki, kemudian Indi Irfan, dan juga mantan kuasa hukum dari Joko Chandra, Anita Kolopaking, dengan Joko Chandra yang bertemu di Kuala Lumpur, Malaysia pada November 2019 lalu. Nah, dalam pertemuan tersebut pemirsa menurut Kejaksaan Agung, Joko Chandra kemudian setuju meminta bantuan dari Pinangki dan juga Anita untuk mengurus fatwa. Terdakwa sudah ada dalam ruang sidang. Hormati ya. Apalagi dari penuntut umum tentunya sudah tahu protokol persidangan yang sebenarnya ya. Silakan ditinggalkan saja. Di sini JPU sudah diberikan tempat yang cukup dan layak, penasihat hukum juga dan terdakwa juga. Dan tolong jangan berkerumun, itu yang di belakang mungkin bisa dijaga jaraknya dari pers yang di belakang. Ya. Baik. Baik ya, terdakwa ya, sudah hadir di persidangan. Saya tanya terlebih dahulu identitas saudara, ya. Nama lengkapnya? Mic-nya dipakai. Nama lengkap saudara? Pinangki Sirna Malasari. Dr. Pinangki Sirna Malasari SHMH, betul ya? Tempat lahirnya di mana? Yogyakarta, 21 April 81. 21 April tahun 81. Usia sekarang? 39 tahun. 39 tahun. Jenis kelamin perempuan? Siap. Warga negara? Indonesia. Tempat tinggal saudara di mana? Di Mediterania 1, Jalan Parahyangan. Mediterania 1, Jalan Parahyangan nomor 62. Siap. Sentul City, Bogor. Baik ya. Agama? Islam. Pekerjaan saudara? PNS Jaksa. Ya. PNS Jaksa. PNS Jaksa. Siap. Di sini tertulis PNS garis miring Jaksa garis miring mantan Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi 2 pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Siap. Benar? Benar yang mulia. Oke. Baik ya, saudara Dr. Pinangki Sirna Malasari SHMH, saudara dihadapkan di persidangan ini sebagai terdakwa, ya. Siap yang mulia. Untuk itu saya akan menyebut saudara dengan sebutan terdakwa. Untuk itu saya tanya terlebih dahulu, apakah saudara sehat hari ini? Alhamdulillah yang mulia sehat. Sehat ya. Baik. Dalam catatan surat dakwaan ini saudara juga dalam status ditahan, betul ya? Siap yang mulia. Oke, saudara ditahan sejak kapan? 11 Agustus yang mulia. 11 Agustus sampai dengan saat ini ya. Siap. Baik. Baik, karena saudara di sini adalah sebagai terdakwa, perhatikan dengan baik yang segala sesuatu yang saudara akan dengar dan saudara lihat di persidangan. Saudara dalam persidangan ini didampingi penasihat hukum. Siap yang mulia. Benar demikian ya? Siap. Apakah mereka yang duduk di sebelah sana itu adalah penasihat hukum saudara? Yang mulia. Oke. Apakah ada surat kuasa dan dokumentasi legal standingnya? Oke, silakan ditunjukkan dan diajukan di persidangan. Silakan dari penuntut umum untuk melihat. Kita sama-sama melihat legal standing.
Baik ya, saudara terdakwa, saudara didampingi oleh penasihat hukum yang saudara tunjuk sendiri dengan surat kuasa ya. Siap yang mulia. Untuk itu saudara nanti bila mana mengalami atau membutuhkan konsultasi hukum dari penasihat hukum, merekalah penasihat hukum saudara. Baik ya. Untuk selanjutnya, apakah saudara sudah menerima surat dakwaannya? Ya siap yang mulia, sudah menerima surat dakwaan. Sudah menerima? Siap. Baik ya. Dan pada hari ini akan dibacakan surat dakwaan tersebut. Saudara perhatikan baik-baik. Silakan dari penuntut umum membacakan dakwaannya. Terima kasih Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara tim penasihat hukum, terdakwa yang kami hormati, penuntut umum yang kami hormati, para hadirin yang berbahagia. Sebelum dimulai ada beberapa hal yang perlu disampaikan dan ada kesepakatan bersama yang mulia. Yang pertama, dakwaan itu sebanyak 53 halaman yang mulia. Dakwaan setebal 53 halaman yang mulia. Ada fakta-fakta yang sama yang mulia. Dakwaannya disusun secara kumulatif ke 1, ke-2, dan ke-3. Ke-1 untuk primer kami akan baca seluruhnya yang mulia. Tapi untuk subsidiar karena faktanya sudah lengkap tertuang dalam dakwaan dan langsung ke pasalnya saja yang mulia. Kemudian yang kedua, TPPU kami baca secara lengkap yang mulia. Dan yang ketiga, dakwaan ketiga juga primer subsidiar. Karena itu kami mohon izin dan persetujuan penasihat hukum akan membacakan primer saja. Karena fakta subsidiarnya hampir sama yang mulia. Itu yang pertama yang mulia. Yang kedua yang mulia, sebelum mungkin dibaca dakwaan ini akan dibaca secara bergiliran. Kemudian ada beberapa rempoi yang mulia. Dari ada beberapa rempoi, apakah sekarang kita rempoi dulu yang mulia? Apakah nanti setelah dibacakan yang mulia? Yang pertama masalah pembacaan, yang kedua masalah ada rempoi dakwaan yang mulia. Iya. Apakah kita rempoi sekarang sebelum dibacakan yang mulia, ataukah nanti setelah dibacakan yang mulia? Mohon izin yang mulia. Baik ya, kalau memang ada renvoi dakwaan, supaya tidak lupa juga mana yang akan direnvoi, itu direnvoi sebelum dibacakan. Sebelum dibacakan sekarang. Sebelum dibacakan. Ya, terima kasih yang mulia. Sebelum dibacakan dan nanti juga yang ada pada penasihat hukum juga harus direnvoi juga. Terima kasih yang mulia. Oke. Silakan. Langsung simak sama-sama. Yang pertama halaman 1 pada kalimat terakhir itu yang ada kalimat tidak dapat dipastikan lagi pada bulan, itu dicoret pada bulannya. Silakan kalau begitu. Silakan direnvoi. Sudah Pak, sudah yang punya kita Yang sudah. Oh langsung. Kan renvoi itu, berarti renvoi langsung di sini langsung diparaf. Iya Bapak. Nah, Diambil silakan. punya. Yang mana direnvoi, kemudian yang dari penasihat hukum juga harus juga bagi untuk kepentingan pembelaan terdakwa. Yang mana direnvoi juga Ini yang ini pada bulan dihapus. Silakan. Pada bulan langsung paraf ujungnya. Silakan di penasihat hukum untuk merapat ke sana coba dilihat. Di depan sini. Di depan sini, Bu. Renvoinya di depan sini. Oke. Tunjukkan aja di Bawa sini. saja. Mana renvoi langsung ditulis di situ. Oke. Ya kita sama-sama melihat ya, yang mana direnvoi, penasihat hukum juga untuk melihat. Kemudian halaman 9 baris ke-23. Halaman 9 baris ke-23 itu yang ada di poin 9, tanpa menjalani eksekusi. Kalimat yang benarnya tanpa menjalani eksekusi pidana. Tanpa menjalani eksekusi pidana. Udah? Kemudian halaman 28. Halaman 28 pada angka 1 itu kesalahan pengetikan nama Pinaki Sirna Prima Rini, mestinya Pinaki Sirna Malasari. Itu mungkin banyak, ada beberapa yang di situ. Kemudian halaman 30 huruf C. Ya. Halaman 29 dulu Pak. Halaman 29 itu kesalahan ketik nomor 8. Pembayaran pajak progresif mobil sebesar 10.605.000. Mestinya 10.605.000.
Kemudian halaman 30 sama huruf C tertulis Pinangki Sirna Primarini, mestinya Pinangki Sirna Malasari. Kemudian D juga sama Pinangki Sirna Malasari semestinya. Kemudian halaman 32 baris kedua 8 sama E2 mestinya Pinangki Sirna Malasari. Sudah ketemu? Yang Bank BCA atas nama Pinangki Sirna Malasari yang seharusnya. Di sini tertulis Sirna Primarini. Kemudian sama juga E3 juga. E3 Pak di kalimat terakhir. Itu BCA juga atas nama rekening Pinangki Sirna Malasari yang benar. Bukan Pinangki Sirna Primarini. Kemudian halaman 34 di poin 2 Pak, tanggal 10 Februari 2010 sebelum kalimat terakhir itu kalimatnya ngaja, mestinya sengaja. Di satu juga setelah terdakwa juga ada tulisan ngaja, mestinya sengaja. Ketemu Pak ya? Poin 1 sengaja, ngaja tulisannya. Ngaja pada ngaja, jadi sengaja. 2 juga terdakwa juga ngaja sengaja, ada di sini. Yang terdakwa ketemu Pak ya? Ketemu Pak. Ketemu. Kemudian halaman 34 sudah. Halaman 29 sudah. 29. Oke. Cukup untuk sementara remponya Pak. Cukup Pak. Ya. Cukup Pak. Baik, kemudian menyangkut permintaan dari penuntut umum yang kedua, ya, yang pertama ya, mengenai pembacaan dakwaan ya. Baik, kalau begitu kita tawarkan kepada penasihat hukum dan kepada terdakwa ya. Apakah keberatan dengan maksud penuntut umum untuk membacakan dakwaannya dengan cara yang dikemukakan tadi? Ada beberapa fakta yang tidak perlu dibacakan lagi, gitu kan? Silakan. Kami tidak keberatan yang mulia. Tidak keberatan. Terdakwa tidak keberatan? Mohon izin, saya tidak keberatan yang mulia. Tidak keberatan. Siap. Baik ya. Kalau begitu dipersilakan. Terima kasih. Silakan kepada tim penuntut umum untuk membacakan surat dakwaannya. Izin yang mulia, kami bacakan. Dakwaan ke-1 primer bahwa terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari SHMH selaku pegawai negeri berdasarkan surat keputusan Jaksa Agung RI nomor Kep garis datar 1 garis datar 870 garis miring C.4 garis miring 03 garis miring 2006 tanggal 15 Maret 2006 tentang pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara pada Kejaksaan Republik Indonesia dalam kedudukannya sebagai jaksa berdasarkan surat keputusan Jaksa Agung RI nomor Kep garis datar 1 garis datar 1329 garis miring C.4 garis miring 09 garis miring 2007 tanggal 17 September 2007 serta menduduki jabatan struktural Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi 2 pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI berdasarkan surat keputusan Jaksa Agung RI nomor Kep garis datar 4 Romawi garis datar 636 garis miring C.4 garis miring 10 garis miring 2016 tanggal 27 Oktober 2016 pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan September tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu masih dalam kurun pada waktu masih dalam tahun 2019 bertempat di kantor The Exchange 106 Kuala Lumpur, Malaysia atau di sekitar Mall Senayan City, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta atau di apartemen Dharma Wangsa SN, Jalan Dharma Wangsa 10 Romawi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah menerima pemberian atau janji berupa uang sebesar $500.000 Amerika Serikat dari sebesar dari sebesar $1 juta Amerika Serikat yang dijanjikan oleh Joko Sugiarto Tjandra sebagai pemberian fee dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yaitu supaya terdakwa selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara mengurus fatwa Mahkamah Agung atau MA melalui Kejaksaan Agung agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Sugiarto Tjandra berdasarkan putusan PK nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi, sehingga Joko Sugiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara selaku jaksa yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang pidana melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme, untuk tidak sekali-kali menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya sebagaimana diatur dalam pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, pasal 23 huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, pasal 7 ayat 1 huruf B dan D Peraturan Jaksa Agung atau Perja nomor per garis datar 014 garis miring A garis miring JA garis miring 11 garis miring 2012 tentang kode perilaku jaksa serta pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari SAMH, selanjutnya disebut sebagai terdakwa, adalah seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan jabatan fungsional jaksa dan jabatan struktural sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi 2 pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI berdasarkan surat keputusan Jaksa Agung RI. Terdakwa selaku jaksa berdasarkan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: A. Melakukan penuntutan, B. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, C. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat, D. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, E. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Terdakwa selaku Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi 2 pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI berdasarkan pasal 37 ayat 2 Peraturan Jaksa Agung RI nomor per garis datar 006 garis miring A garis miring JA garis miring 07 garis miring 2017 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan RI mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu menghimpun, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi, serta analisis perencanaan program kerja dan anggaran, capaian kinerja realisasi anggaran dan pelaporan pada wilayah 2 yang meliputi wilayah Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta, dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Awalnya, pada sekitar bulan September 2019, terdakwa melakukan pertemuan dengan Rahmat dan Dr. Anita Dewi A. Kolopaking
di restoran Jepang di Hotel Grand Mahakam Jakarta. Pada saat itu terdakwa mengenalkan Dr. Anita Dewi A. Kolopaking yang berprofesi sebagai advokat penasihat hukum kepada Rahmat. Kemudian terdakwa meminta kepada Rahmat untuk dapat dikenalkan dengan Joko Sugiarto Tjandra yang berstatus daftar pencarian orang atau DPO. Dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan putusan peninjauan kembali nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 atas permintaan terdakwa tersebut, Rahmat menyanggupinya dengan mengatakan akan mencarikan informasi terlebih dahulu soal itu. Sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut, kemudian Rahmat menghubungi Joko Sugiarto Tjandra melalui handphone dengan menyampaikan bahwa terdakwa ingin berkenalan dengan Joko Sugiarto Tjandra dan disanggupi oleh Joko Sugiarto Tjandra setelah melihat data dan foto terdakwa sedang berseragam kejaksaan. Selanjutnya, sekitar bulan Oktober 2019, terdakwa menyampaikan kepada Dr. Anita Dewi Anggraini Kolopaking bahwa nanti ada surat permintaan fatwa ke Mahkamah Agung untuk menanyakan apakah bisa dieksekusi atau tidak terkait putusan peninjauan kembali atau PK Joko Sugiarto Tjandra nomor 12 tahun 2009 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 33 tahun 2016. Karena Dr. Anita Dewi Anggraini Kolopaking merasa punya banyak teman di Mahkamah Agung dan merasa biasa berdiskusi hukum dengan para hakim di Mahkamah Agung, maka Dr. Anita Dewi Anggraini Kolopaking berencana akan menanyakan hal tersebut kepada temannya yang merupakan seorang hakim di Mahkamah Agung, apakah bisa mengeluarkan fatwa agar tidak dilaksanakannya eksekusi putusan PK nomor 12 tahun 2009 tersebut. Dilanjut, Yang Mulia. Izin melanjutkan, Yang Mulia. Pada tanggal 11 November tahun 2019, Joko Sugiarto Tjandra menghubungi Rahmat dan meminta agar Rahmat dapat mempertemukan terdakwa dengan Joko Sugiarto Tjandra di Kuala Lumpur, Malaysia. Oleh karena terdakwa saat itu sedang berada di Singapura, kemudian terdakwa meminta agar Rahmat menemaninya untuk bertemu Joko Sugiarto Tjandra di Kuala Lumpur, Malaysia. Menindaklanjuti jawaban terdakwa tersebut, maka pada tanggal 12 November tahun 2019, Rahmat berangkat ke Singapura menggunakan maskapai Singapore Airlines SQ951 pukul 05.25 waktu Indonesia Barat dan tiba di Bandara Changi pada pukul 08.10 waktu Singapura untuk menjemput terdakwa. Selanjutnya pada hari yang sama, Rahmat bersama terdakwa berangkat menuju ke Kuala Lumpur, Malaysia menggunakan maskapai Silk Air MI329 pada pukul 12.50 waktu Singapura dan tiba di Kuala Lumpur, Malaysia pada pukul 13.50 waktu Malaysia. Lalu dijemput oleh sopir Joko Sugiarto Tjandra dan langsung dibawa menuju ke kantor Joko Sugiarto Tjandra yang berada di The Exchange 106 di Kuala Lumpur, Malaysia. Setelah sampai di kantor Joko Sugiarto Tjandra yang berada di The Exchange 106 di Kuala Lumpur, Malaysia, Rahmat memperkenalkan terdakwa kepada Joko Sugiarto Tjandra. Lalu Joko Sugiarto Tjandra memberi kartu nama kepada terdakwa, yang dalam kartu nama tersebut ada nama Jochan yang merupakan nama Joko Sugiarto Tjandra. Selanjutnya terdakwa memperkenalkan diri sebagai jaksa dan memperkenalkan diri sebagai orang yang mampu mengurusi upaya hukum Joko Sugiarto Tjandra. Kemudian terdakwa menanyakan apa yang bisa dibantu. Kemudian terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa bisa mengurus PK Joko Sugiarto Tjandra. Terdakwa kemudian mengatakan akan mengurus upaya hukum Joko Sugiarto Tjandra, tetapi meminta agar Joko Sugiarto Tjandra menjalani pidana terlebih dahulu. Kemudian terdakwa akan mengurus upaya hukum tersebut. Joko Sugiarto Tjandra tidak langsung percaya karena merasa telah banyak pengacara yang hebat yang dicoba, tetapi tidak bisa memasukkan kembali Joko Sugiarto Tjandra ke Indonesia. Untuk mengurus masalah Joko Sugiarto Tjandra tersebut, terdakwa akan memperkenalkan kepada teman terdakwa yang seorang pengacara. Setelah itu Joko Sugiarto Tjandra memperlihatkan setumpuk dokumen kepada terdakwa sambil menjelaskan tentang kasus posisi dari perkara yang sedang dihadapinya. Serta Joko Sugiarto Tjandra sempat memberi beberapa dokumen tersebut kepada terdakwa serta membahas rencana mendapatkan fatwa dari Mahkamah Agung atau MA melalui kejaksaan untuk mengembalikan Joko Sugiarto Tjandra ke Indonesia.
melalui pelaksanaan putusan Mahkamah Agung, kami ulangi, melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 33 PUU Romawi 14 2016 dengan argumen bahwa putusan peninjauan kembali atau PK nomor 12 tanggal 11 Juni tahun 2009 atas kasus Sesi Bank Bali yang dijatuhkan pidana penjara selama 2 tahun kepada Joko Sugiharto Tjandra tidak bisa dieksekusi karena yang berhak untuk mengajukan PK hanya terpidana atau keluarga. Atas usul terdakwa untuk memperoleh fatwa Mahkamah Agung tersebut, Joko Sugiharto Tjandra menyetujuinya termasuk menyetujui biaya-biaya yang diusulkan oleh terdakwa untuk memperoleh fatwa Mahkamah Agung. Oleh karena terdakwa adalah seorang jaksa, Joko Sugiharto Tjandra tidak bersedia bertransaksi dengan terdakwa berkata Sugiharto Tjandra tersebut, sehingga terdakwa menyanggupi akan menghadirkan orang swasta yaitu Andi Irfan Jaya yang akan bertransaksi dengan Joko Sugiharto Tjandra dalam urusan pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung atau MA. Selanjutnya terdakwa menyatakan kepada Joko Sugiharto Tjandra akan membuat proposal tentang rencana pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung, dan setelah sekitar 2 jam pertemuan antara terdakwa dengan Joko Sugiharto Tjandra, kemudian Rahmat beserta terdakwa diantar langsung oleh Joko Sugiharto Tjandra ke Bandara Kuala Lumpur International Airport untuk berangkat kembali ke Singapura dengan penerbangan maskapai Singapore Airlines SQ119. Pada tanggal 19 November 2019, terdakwa kembali mengajak Rahmat dan Dr. Anita Dewi Anggraini Kolopaking bertemu dengan Joko Sugiharto Tjandra di Kuala Lumpur. Kemudian bersama-sama berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Kuala Lumpur dengan penerbangan Garuda Airlines GA820 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dan tiba di Bandara Kuala Lumpur, Malaysia pada pukul 11.00 waktu Kuala Lumpur untuk kemudian menuju ke kantor Joko Sugiharto Tjandra yang terletak di The Exchange 106 Kuala Lumpur, Malaysia. Setibanya di kantor Joko Sugiharto Tjandra tersebut, terdakwa bersama-sama dengan Rahmat memperkenalkan Dr. Dewi Anggraini Kolopaking yang berprofesi sebagai advokat atau penasihat hukum kepada Joko Sugiharto Tjandra, yang dilanjutkan dengan pembahasan masalah hukum yang sedang dihadapi oleh Joko Sugiharto Tjandra. Saat itu Dr. Anita Dewi Anggraini Kolopaking menyampaikan dokumen yang berisi surat kuasa dan surat penawaran jasa bantuan hukum yang isinya bahwa jasa bantuan hukum Dr. Anita Dewi Anggraini Kolopaking meminta $200.000 Amerika Serikat sebagai success fee. Kemudian Joko Sugiharto menyetujuinya dan menandatangani dokumen tersebut. Selain itu, pada pertemuan tanggal 19 November tahun 2019, terdakwa juga menyarankan kepada Joko Sugiharto Tjandra agar Joko Sugiharto Tjandra harus kembali dulu ke Indonesia dan ditahan oleh kejaksaan. Lalu terdakwa akan mengurus masalah hukumnya. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 2 jam, membahas bagaimana cara memulangkan Joko Sugiharto Tjandra dengan menggunakan sarana fatwa Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung. Untuk dapat menindaklanjuti pertemuan putusan MK nomor 33 PU Romawi 14 tahun 2016 dengan tujuan agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Sugiharto Tjandra berdasarkan putusan PK nomor 12 tanggal 11 Juni tahun 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Sugiharto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana. Untuk melancarkan rencana tersebut, Joko Sugiharto Tjandra meminta kepada terdakwa untuk mempersiapkan dan membuat action plan terlebih dahulu dan membuat surat ke Kejaksaan Agung menanyakan status hukum Joko Sugiharto Tjandra. Lalu terdakwa menyampaikan akan menindaklanjuti surat tersebut. Pada saat pertemuan tersebut juga dibahas mengenai biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Joko Sugiharto Tjandra dalam mengurus fatwa Mahkamah Agung tersebut. Pada saat itu terdakwa secara lisan menyampaikan bahwa terdakwa akan mengajukan proposal berupa action plan yang isinya menawarkan rencana tindakan dan biaya untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung tersebut sebesar $100 juta Amerika Serikat. Namun pada saat itu Joko Sugiharto Tjandra hanya menyetujui dan menjanjikan sebesar $10 juta Amerika Serikat yang akan dimasukkan ke dalam action plan. Setelah pertemuan tersebut, Rahmat mengantar Dr. Anita Dewi Anggraini Kolopaking menuju ke Bandara Kuala Lumpur karena harus berangkat ke Phuket, Thailand.
sedangkan terdakwa masih tinggal bersama Joko Sugiarto Tjandra di kantornya. Setelah itu terdakwa menyampaikan kepada Rahmat melalui WhatsApp bahwa akan menginap di Hotel Ritz-Carlton, dan pada saat itu terdakwa memberitahukan nomor kamar atau room terdakwa di Hotel Ritz-Carlton adalah di kamar nomor 1703, sedangkan nomor room Rahmat di kamar nomor 0607. Setelah itu terdakwa menginformasikan kepada Rahmat melalui pesan WhatsApp untuk makan malam sekitar jam 19.00. Selanjutnya sekitar jam 19.00 waktu Malaysia, Rahmat tiba di Hotel Ritz-Carlton menjemput terdakwa dengan maksud untuk makan malam bersama Joko Sugiarto Tjandra. Pada saat itulah Rahmat menanyakan ke resepsionis bahwa Rahmat akan menjemput penghuni kamar 1703, dan pihak hotel kemudian menginformasikan bahwa resepsionis kamar adalah atas nama Mulia Property. Rahmat tidak jadi menginap di Hotel Ritz-Carlton, namun menginap di Hotel JW Marriott. Kemudian pada tanggal 20 November tahun 2019, Rahmat kembali ke Indonesia bersama dengan terdakwa menggunakan penerbangan Garuda Airlines GA820 pada pukul 12.50 waktu Kuala Lumpur dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Pada tanggal 25 November tahun 2019, terdakwa bersama-sama dengan Dr. Anita Dewi Anggraini Kolopaking dan Andi Irfan Jaya selaku orang swasta yang sebelumnya telah dijanjikan oleh terdakwa kepada Joko Sugiarto Tjandra menemui Joko Sugiarto Tjandra di kantornya di The Exchange 106 Kuala Lumpur. Pada pertemuan tersebut terdakwa dan Andi Irfan Jaya menyerahkan dan memberikan penjelasan mengenai rencana atau planning berupa action plan yang akan diajukan kepada Sugiarto Tjandra untuk mengurus kepulangan Joko Sugiarto Tjandra dengan menggunakan sarana fatwa Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung untuk dapat menindaklanjuti putusan MK nomor 33/PUU-Romawi 14/2016 agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Sugiarto Tjandra berdasarkan putusan PK nomor 12 tanggal 11 Juni tahun 2009 tidak bisa dieksekusi, sehingga Joko Sugiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana. Dengan isi explain sebagai berikut. Mohon izin majelis tidak kami bacakan menjadi satu kesatuan dalam surat dakwaan dari nomor 1 sampai nomor 10. Dilanjutkan. Kami lanjutkan majelis. Pada pertemuan tersebut, Andi Irfan Jaya menjelaskan sebagai berikut. 1. Action yang ke-1 adalah penandatanganan security deposit atau akte kuasa jual yang dimaksudkan oleh terdakwa sebagai jaminan apabila security deposit yang dijanjikan Joko Sugiarto Tjandra tidak terrealisasi. Penanggung jawab action ini adalah JC (Joko Sugiarto Tjandra) dan IR atau Andi Irfan Jaya yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan 23 Februari 2020. 2. Action yang kedua adalah pengiriman surat dari pengacara kepada BR (Burhanuddin) atau pejabat Kejaksaan Agung yang dimaksud oleh terdakwa sebagai surat permohonan fatwa Mahkamah Agung dari pengacara kepada Kejaksaan Agung untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung. Penanggung jawab action ini adalah IR (Andi Irfan Jaya) dan AK (Dr. Anita Dewi Anggraini Kolopaking) yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan 25 Februari 2020. 3. Action yang ketiga adalah BR Burhanuddin (pejabat Kejaksaan Agung) mengirimkan surat kepada Hatta Ali atau pejabat Mahkamah Agung yang dimaksud oleh terdakwa sebagai tindak lanjut surat dari pengacara tentang permohonan fatwa Mahkamah Agung. Penanggung jawab action ini adalah IR (Andi Irfan Jaya) dan P Pinangki terdakwa yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan 1 Maret 2020. 4. Action yang keempat adalah pembayaran 25% konsultan fee P Pinangki terdakwa sebesar 250.000 US dollar yang dimaksud oleh terdakwa adalah pembayaran tahap 1 atas kekurangan pemberian fee kepada terdakwa sebesar $1 juta yang telah dibayarkan down payment atau DP sebesar $500.000 Amerika Serikat. Penanggung jawab action ini adalah GC
Joko Sugiarto Tjandra yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan 5 Maret 2020. 5. Action yang kelima adalah pembayaran konsultan media fee kepada IR dalam kurung Andi Irfan Jaya sebesar $500 Amerika yang $500.000 Amerika yang dimaksudkan oleh terdakwa adalah pemberian fee kepada Andi Irfan Jaya untuk mengkondisikan media sebesar $500.000 Amerika Serikat. Penanggung jawab action ini adalah JC Joko Sugiarto Tjandra yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan 5 Maret 2020. 6. Action yang keenam adalah HA Hatta Ali atau pejabat Mahkamah Agung menjawab surat BR dalam kurung Burhanuddin _pejabat Kejaksaan Agung yang dimaksudkan oleh terdakwa adalah jawaban surat Mahkamah Agung atas surat Kejaksaan tentang permohonan fatwa Mahkamah Agung. Penanggung jawab action ini adalah HA dalam kurung Hatta Ali atau pejabat Mahkamah Agung dalam _DK yang belum diketahui dalam _AK dalam kurung Dr. Anita Deni Anggreni Klopaking yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan 16 Maret 2020. 7. Action yang ketujuh adalah BR dalam kurung Burhanuddin _pejabat Kejaksaan Agung menerbitkan instruksi terkait surat HA dalam kurung Hatta Ali _pejabat Mahkamah Agung yang dimaksud oleh terdakwa adalah Kejaksaan Agung menginstruksikan kepada bawahannya untuk melaksanakan fatwa Mahkamah Agung. Penanggung jawab action ini adalah IF belum diketahui dan P Pinangki terdakwa yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 26 Maret 2020. 8. Action yang ke-8 adalah security deposit cair $10 juta Amerika yang akan dimaksudkan oleh terdakwa adalah GC Joko Sugiarto Tjandra akan membayarkan sejumlah uang tersebut apabila action plan poin kedua, action plan poin ketiga, dan action plan poin ke-6 serta action plan poin ke-7 tersebut berhasil dilaksanakan. Penanggung jawab action ini adalah GC atau Joko Sugiarto Tjandra yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan 5 April 2020. 9. Action yang ke-9 adalah GC Joko Sugiarto Tjandra kembali ke Indonesia. Yang dimaksud oleh terdakwa adalah GC atau Joko Sugiarto Tjandra kembali ke Indonesia tanpa menjalani eksekusi pidana.